Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sebetulnya kepergian kami ke Jepang kali ini di luar rencana. Pada waktu anak saya Vincent dan Gaby memutuskan pengen ke Jepang, mamahnya Mary, saudara. Aku ya pengen ke Jepang. Tapi Tuhan tuh ajaib, saudara. Kami bisa pergi dengan tiket yang murah. Saya bilang, Tuhan kau sungguh baik. Dan itu tanda-tanda yang membuat saya makin, ya sudah yuk kita gelinding saja bersama Tuhan. Kita semua senangnya bukan main. Saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan itu punya waktu. Di Jepang pun kami melihat penyertaan Tuhan itu ajaib. Sangat ajaib. Ya. Jadi kalau kita ngikut saudara, Tuhan tuh ngaturnya enak. Tapi kalau saudara mau bahasanya tuh cawe-cawe, itu yang membuat sulit. Nah kita sama Tuhan juga begitu. Kalau saudara sudah nyerah sama Tuhan, tapi kita ngatur semuanya mau membantu Tuhan, nanti kita akan mengalami hal yang gak enak. Ujungnya. Ya, maka tema hari ini agak nyeleneh, saudara. Dekat perbendaraannya. Saudara ini dan saya sedang dekat kemana? Dekat ke perbendaraan atau dekat kepada Tuhan? Ini betul-betul harus direnungkan, saudara. Semua peristiwa di Israel itu akan merubah dunia. Yesaya 60 ditulis loh, kegelapan, kekelaman ini sedang terjadi di Israel. Kalau mereka dulu kedatangan Tuhan yang pertama, mereka remedi. Hanas dan Kayafasnya tidak berfungsi sebagai imam. Ini nggak boleh remedi. Makanya kalau dilihat, aduh menegangkan saudara. Dan Tuhan tuh aturnya luar biasa. Rombongan kita bisa pergi ke sana di tempat yang aman. Saya nangkep loh, Tuhan tuh bilang kepada Bu Linda, nanti di tempat ini aku akan berikan ini. Di City of David kita akan dapat dan akan ada tanda. Betul saudara, pulangnya ketemu Sidney Mohede. Ya, dia pernah cerita pengalaman bagaimana di sana. Saya melihat, oh Tuhan kesini. Saya jadi ingat firman yang Tuhan sampaikan pada Paulus. Waktu Paulus ketakutan sudah di kapal, hampir karam. Tuhan bilang, kamu nanti bakal ketemu Kaisar. Itu yang dia pegang. Kalau bertemu sama Kaisar berarti selamat. Caranya gimana gak tahu, pokoknya selamat. Saya pegang itu, tapi saya minta konfirmasi. Tuhan, aku minta konfirmasi. Nah saya gak mau mengimani, saya punya iman. Ke Gunung Hermon, saya gak mau. Saya cuma tanya kepada local guide. Memungkinkan tidak? Dia bilang, oh gak boleh Pak. Tidak dapat izin. Iya sudah. Saudara, kalau hidup itu gelinding, jangan memaksa karep kita. Harus begini. Kalau kita maksa yang kita mau. Sekarang kita belum lihat, nanti ujungnya hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Coba kita bilang kanan kiri, kita pilih yang dari Tuhan. Kita pilih cara Tuhan. Kita pilih waktu Tuhan. Yang sepakat, katakan. Saudara, kita ini sudah sering baca Alkitab. Tapi tidak merenungkan. Padahal yang Tuhan ingin itu renungkan. Ya, saya mau ajak nih merenungkan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan.
Dan perhatiin saudara, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Kita ini sudah sering baca saudara, oh biasa. Tapi lazim gak coba renungin saudara. Nah, ini tempat orang-orang kasih persembahan. Ya. Yesus duduk menghadap peti persembahan. Iyo. Ya, saya jadi Tuhan Yesus saudara ya. Duduk di sini. Dan apa? Kepo. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Coba. Ini apa ya? Perlakuan yang gak lazim saudara. Buat orang yang mau datang ngasih persembahan itu kan gak enak juga. Coba nanti saudara kalau persembahan tak delok iyo. Padahal persembahan saudara dibungkus. Tetap gak enak kan. Zaman itu gak dibungkus Bapak Ibu. Dan mereka pakai uang. Kalau yang banyak brung bunyi. Kalau yang sedikit ting. Jadi ketahuan betul siapa yang kasih uang banyak, kasih uang sedikit. Nah Tuhan Yesus bukan dari jauh saudara. Bukan liatin dari jauh. Tapi duduk menghadapi. Bayangin saudara. Dilihatin. Coba nanti kalau persembahan coba saudara ya. Saya saudara bungkus, saya gini aja. Orang enak saudara. Ya. Maka dari itu saudara, kadang-kadang kita tuh tidak merenungkan firman. Cuman baca, oh biasa. Kalau saya merenungkan saudara, ini enggak enak loh saudara. Wong ngei duit kok dideloi. Dan dengar kan, Yesus tidak duduk 10 meter, tidak sudah menghadap dekat. Jadi, ting, dengar gak? Brong, dengar toh? Kelihatan, makanya dia bisa nyebut. Banyak orang kaya memberi jumlah besar, dia bisa lihat karena memang brok, gede. Zaman dulu nggak pakai amplop, saudara. Ya, tapi hati Tuhan itu tertuju kepada janda miskin dan memasukkan 2 peser, 1 duit. Kalau uang sekarang tuh 300 rupiah, uang sekarang dikonversi. 300 rupiah, bayangin Bapak. Kok anehnya hati Tuhan itu tertuju ke sini. Oh berarti Tuhan gak suka jumlah besar. Oh salah, nangkep saudara. Jangan, enggak begitu. Saya mau tekankan di sini saudara. Jangan engkau pernah kecil hati. Karena Tuhan tuh melihat hati. Ya. Ini ayat ini saudara, kalau kita hatinya enggak beres, wah puji Tuhan. Kalau kasih persembahan sedikit saja, wong Tuhan suka sedikit. Bukan itu. Justru Alkitab berkata, ya, aneh ya, maka dipanggilnya murid-muridnya. Ini super kepo saudara Tuhan Yesus. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Pertanyaan saya, Tuhan suka yang mana? Suka yang persembahannya banyak atau yang sedikit? Dua-duanya sebetulnya Tuhan suka. Nanti saya tunjukkan ayatnya saudara. Waktu Tuhan pelayanan bersama murid-muridnya, ya, ke kota, ke desa,
itu butuh uang. Lihat saudara ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Bayangin loh, ini Yohana ternyata bendahara Herodes. Susana, banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa Bapak Ibu? Jadi Tuhan Yesus pun pelayanan dengan murid-murid, kalau tidak didukung dana, gak bisa. Tidak selalu butuh duit, pancing ikan, gak selalu seperti itu saudara. Yang paling sering dilakukan adalah seperti ini. Jadi butuh duit besar enggak? Butuh persembahan besar enggak? Ngerti Bapak Ibu ya? Sangat butuh. Tetapi dari pelajaran ini saudara, yang Tuhan perhatikan adalah hati yang besar. Itu lebih bernilai. Bukan nominal. Tapi hati yang besar. Saya merenungkan, saya bilang, aduh Tuhan ini kok gak enak banget sih ya. Mau kasih persembahan, di ayat lain Tuhan ngomong apa? Orang kalau tangan kanan kasih kirinya, kamu boleh lihat. Seperti Tuhan kontradiktif saudara. Tapi peristiwa ini sengaja dia lihat. Bung, oh oke, dia tahu, oh, senyum saudara. Bukan Tuhan menolak. Tapi nilai hidup. Makanya saudara, saya sering dari dulu dengar ya orang berdapat pertolongan. Itu bukan nominalnya, tapi value pertolongan itu. Bisa uangnya kecil, tapi value-nya besar. Seperti janda miskin ini. Lebih nyentuh hati Tuhan. Bukan yang lain tidak. Ini buat Tuhan, aduh. Tuhan tahu persis siapa janda itu. Nah, kenapa saya khotbah ini saudara? Kita ini sedang masuk Yesaya 60. Saudara, Yesaya 60 itu bicara tentang kekayaan. Saya sampai dulu pikir, kapan sih Tuhan terjadi? Saya mau tanya, mudah tidak memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada gerejanya? Hagai tulis, mudah enggak saya mau tanya? Mudah saudara, mau digoncangkan kok. Tuhan menggoncangkan langit dan bumi supaya kekayaan bangsa-bangsa pindah. Yang sulit apanya? Kitanya saudara. Tuhan sedang memproses setiap kita saudara. Bagaimana kita menilai uang. Kita dekat kepada perbendaharaan Tuhan, atau dekat kepada Tuhan. Makanya kalau saudara membaca sepertinya biasa, tapi ini enggak biasa, aneh saudara. Sangat tidak enak. Saya sampai saya ngomong Tuhan. Ini kalau bahasa manusianya Tuhan enggak sopan. Orang mau kasih persembahan Tuhan yang bilang loh, tangan kanan kasih, kiri jangan lihat. Ini malah diperhatiin, dipelototi. Gak enak Bapak Ibu. Makanya saya ngomong ya, kalau kita ngalami segala sesuatu yang tidak cocok, jangan cepat-cepat menghakimi. Nangkep Bapak Ibu? Siapa tahu itu memang cara Tuhan. Makanya pada waktu saudara Vincent menikah,
Itu enggak langsung malam hitung-hitung dari berapa hari kemudian. Mulai dihitunglah ini siapa, apa dicatat gini. Saya itu sambil nonton TV loh Bapak Ibu di kamar. Bu Linda, Vincent sama Gaby kan nyebutin nomor ini, nama ini, jumlah sekian. Saya sambil nonton TV saudara. Itu aneh. Telinga hati saya bisa mendengar nama-nama. Memang disebut saudara. Mereka ngobrol biasa, cuma nyatet ini sekian, ini sekian. Tapi pada waktu saya nonton TV, mata hati saya itu bisa tertuju. Saya seperti diperlihatkan. Ada orang-orang saudara, yang seperti janda miskin tadi. Kekuatannya tidak seberapa saya tahu. Ikut kerja, ikut membantu. Sampai waktu itu, bener sekian. Kaget saudara. Pada waktu saya nonton TV saya perhatikan itu. Langsung dong kamu ingat baca Alkitab. Langsung saya buka ayat ini. Waduh iya ya. Saya bilang ini enggak mudah. Karena kekristenan itu harian saudara. Pada waktu saya kaget mulai roh Tuhan bekerja. Aku sedang bawa kamu masuk golden era. Halo, yang percaya katakan. Yang paling sulit ada saudara. Hati kita. Melekatnya ke siapa? Dekatnya dengan siapa? Mengandalkan siapa? Untuk mempersiapkan Yesaya 60 gak mudah Bapak Ibu. Peristiwa sedang terjadi di Israel. Semua orang berdoa. Doa supaya jangan perang. Saya bukan doa supaya perang tidak. Yang saya doakan adalah Tuhan buat Israel percaya Yesus. Kalau mereka percaya Iron Dome, saya pernah cerita sudah kemarin, itu 2 hari sebelum peristiwa 7 Oktober. Satelit balonnya bisa turun semua. Saya tanya sama Moshe, kan Israel super canggih teknologinya. Ketahuan gak siapa? Tidak ada yang tahu sampai hari itu. Sehingga mereka tidak tahu apa yang dikerjakan oleh yang utara Suriah, Libanon, yang selatan Gaza, gak ada yang tahu. Makanya kecolongan. Saya jujur bilang sama Dahlia, doakan supaya Israel tidak mengandalkan teknologi. Tidak mengandalkan Iron Dome. Seberapapun mereka punya. Kalau dipakai terus, dipancing Hizbullah yang nanti Irannya nunggu. Sekarang Iran sudah mulai drone-nya. Habis saudara. Hanya mengandalkan Tuhan. Kemenangan akan terjadi. Yang percaya katakan, demikian juga saudara dan saya. Mengapa Tuhan mungkin sedang izinkan engkau mengalami jalan yang menurun. Ekonomi mungkin menurun. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hati. Ngandelnya siapa hari-hari ini? Mengandalkan tembakau lah. Mengandalkan keuangan lah. Oh aku duitnya banyak. Oh aku punya saudara duitnya banyak. Atau betul-betul perintah dari Tuhan. Ini enggak mudah saudara. Saya di Jepang itu terkejut saudara, sungguh. Ada 2 kota, saya Tokyo dan Osaka. Kalau pikiran saya saudara, khotbah di Tokyo jauh lebih enak. Pendetanya itu ringan tangan, mau kemana, ke airport tidak boleh pakai ini, saya setir sendiri. Pokoknya enak saudara. Di Osaka, menurut pikiran saya, lebih kurang seperti janda miskin.
Tapi ternyata saudara, ternyata yang saya alami. Dengan saya pelayanan ke Jepang, ke Osaka. Saya melihat orang-orang yang seperti janda miskin. Saya nggak tahu gimana cara patungannya, gimana tahu-tahu saya dijemput dengan mobil. Mobil itu sewa. Mereka hanya ingin menolong supaya saya nggak bawa 4 koper gede. Mereka bawa saya makan sudah di beberapa rumah makan. Saya tidak terpikirkan sama sekali. Mereka melayani all out loh. Sungguh-sungguh saya rasakan. Lebih dari kekuatannya. Sewa mobil gak mahal, gak murah di sana sudah. Mereka sewa mobil untuk jemput kami. Pakai Shinkansen dari Tokyo ke Osaka, sampai di Osaka dijemput, bawa ke hotel, diajak makan. Mengejutkan saya. Muncul orang-orang yang tidak saya duga, saudara. Sampai terakhir bawa beras. Saudara tahu saya di Jepang itu tiap hari makan nasi. Di Temanggung tiap hari gak pernah makan nasi. Betul beras Jepang, nasi Jepang itu enak saudara. Awalnya saya makan dagingnya tok, ayam. Terus kan nasinya ke bawah toh. Kok enak yo. Ya, entek saudara. Saya mau beritahu Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan buat setiap kita. Yang percaya katakan, izinkan saudara. Kita mau benahi hati kita dulu. Ya. Kita mau benahi yang di dalam dulu, saudara. Kenapa? Saudara baca di Yesaya 60. Yang dikirim Tuhan itu 2 loh. Anak laki-laki dengan emas dan peraknya aku kirim, kata Tuhan. Untuk nama Tuhan. Tapi jelas yang terima ya kita, gereja Tuhan. Tapi untuk apa? Untuk menolong anak perempuan yang harus kamu gendong. Ini gak mudah Bapak Ibu. Jadi jangan pikir dana tuh gak butuh saudara. Kita harus kasih anak-anak perempuan yang datang. Mereka tuh anak perempuan. Karena calon mempelai. Yang menggantikan posisi anak bungsu, anak sulung. Anak bungsu itu mereka. Jadi saudara belajar melihat semua dari sisi yang lengkap. Yesaya 60 itu ajaib masa golden era, tapi gelap. Bisa perang dunia 3, bisa. Tapi perhatiin saudara, setiap perpindahan kekayaan itu terjadi pada waktu gejolak. Tuhan pingin saudara dan saya semua jadi bendahara. Halo? Prakteknya tuh gak mudah Bapak Ibu. Kita sering ngatur sendiri, aku uangku banyak nih, aku mau ngatur gini-gini. Bukan atas tuntunan Tuhan. Ini gak mudah. Ya, kenapa saudara? Uang itu penting. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini ditulis Matius 6 Bapak Ibu. Awal khotbah. Maka di kitab ini ditutup dengan sebuah solusi. Cari dulu, terusin, cari dulu kerajaan Allah. Dan makanya semuanya kan bukan tidak boleh kerja. Bukan tidak boleh ngumpulin duit. Bukan tidak boleh menerima anak laki-laki yang Tuhan kirim dengan emas perak. Tapi yang didahulukan yang mana? Dekat perbendaharaan dulu atau dekat yang punya perbendaharaan? Dekat peti persembahannya atau dekat kepada yang punya peti persembahan?
Saudara bayangin ya, kenapa disebut mamon? Pada waktu ini, saudara, istilah mamon itu asing buat orang Israel. Ngomong contoh gini lah, saya ngomong sama saudara, duit semua orang ngerti toh? Tapi kalau saya ngomong jen, money, gak semua orang tahu. Makanya Bapak Ibu ya, ini bukan bahasa yang umum pada waktu itu. Nah ternyata nama Mamon itu diambil dari sebuah dewa di Timur Tengah, yaitu dewa kekayaan. Maka dia bisa berbicara, ini merupakan spirit. Dia bisa bicara di hatimu, bahkan dia bisa kuasai hatimu. Ini yang gak mudah, saudara. Saingan Tuhan di dunia, setannya jenis ini, saudara. Saya dulu sering pelayanan ke tempat-tempat penjara, tempat-tempat gede loh. Cipinang, di Bandung tuh terkenal, Sukamiskin. Saya saudara datang kumpulin. Jadi orang-orang Kristen juga terus. Saya datang, loh ibu kenapa bisa masuk? Saya masalah uang. Loh bapak, saya pendeta. Saudara bayangin loh. Semua orang Kristen yang masuk penjara bukan karena pembunuhan. Hampir semua masalah uang. Kaget saya di situ. Makanya bukan Yesaya 60 Tuhan tidak genapi. Masa keemasan bukan Tuhan tidak genapi. Hati gerejanya yang sedang Tuhan kerjakan. Saya ngomong karena saya ngalami Bapak Ibu. Dan saya lihat tuh banyak di antara kita yang ngalami. Tuhan izinkan tembakau tidak sebaik. Itu saudara jangan salahin Tuhan. Percayalah Tuhan izinkan semua itu pasti baik untuk kita. Ngomong, semua yang Tuhan izinkan pasti baik untuk kita. Yang percaya katakan, pasti saudara. Makanya kemarin saya ke Jepang saudara. Saya makan itu saya bagi 3 kriteria. Murah, sedang, mahal. Makan aja mapping loh saya saudara. Pilih ini makanan murah, sedang atau mahal. Tapi Tuhan tuh ajaib. Saya enggak macam-macam saya bilang Tuhan yang mahal, tapi pengen sekali aja. Saya gitu aja, saya bilang Tuhan kalau boleh. Saya pengen makan wagyu yang saya makan di rumah makan di Jakarta. Tanya dia bilang, oh ini kiriman dari Jepang. Itu tempat itu sudah. Ajaib, Vincent bisa bilang, Papa setuju enggak? Kita nanti satu kali makan di Osaka ada Yang Papa suka itu wagyu ada. Tapi mahal Pertanyaan saya coba renungin. Ini saya renungin, boleh enggak saya makan yang mahal itu? Belum tentu saudara. Nanti saya ceritain. Makanya semua tuh kalau ngikut Tuhan tuh enak. Bukan nominalnya. Hatinya nurut. Ya. Nah saudara ternyata uang itu bisa mengendalikan. Kamu punya duit, kamu bisa begini. Jadi saudara Tuhan kita Mamon atau Yesus? Tuhan kita persembahan, kotak persembahan atau yang punya kotak persembahan? Saudara pikir, oh puji Tuhan saya kan duitnya sedikit. Belum tentu saudara. Uang yang kecil dinilai Tuhan besar, hatinya. Alkitab berkata orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Pernah baca enggak saudara?
Halo? Saya mau tanya, orang kaya itu apa? Misalnya ya, orang terkaya di Indonesia mengalami kerugian besar, terus pindah ke Keranggan. Itu di Keranggan mereka disebut kaya atau miskin? Duitnya masih tetaplah, dulunya misalnya 40 triliun, sekarang tinggal 1 triliun, pindah ke mana? Diwe. Itu miskin atau kaya sudah? Di Diwe tetap orang kaya, kamu punya 1 triliun, betul nggak? Tapi dia di level Indonesia, miskin. Dari 40 T, tinggal 1 T. Sekali lagi, jangan terpancing dengan nominal. Saudara nggak punya duit, kalau tiap hari khawatir duit, kalau tiap bangun pagi mikir duit, engkau kaya di hadapan Tuhan. Engkau sulit masuk kerajaan surga. Kenapa? Bangun tidur duit, apa duit, sedikit duit, mau apa duit dari mana, mau apa duit, mau ke Israel nggak punya duit, semua pikirannya duit. Hitungannya, takarannya duit, itu yang Tuhan tidak suka. Takarannya harusnya Tuhan, bukan uang. Nangkep Bapak Ibu? Kalau takarannya, hitungannya duit, mamon nih. Mamon ada berapa ya? Mamon ada berapa? Mamon bicara apa? Itu yang paling sulit Tuhan membentuk kita tuh di situ. Ingat pelajaran ini? Ananias dan Safira. Dosa mereka sebetulnya bukan mendustai Roh Kudus. Tapi dosa mereka yang utama, yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Menahan. Jadi ada suara yang bicara, jangan kasih semua. Kamu jual tanah, kasih sebagian, jangan semua. Jadi dosa utamanya bukan mendustai, tapi menahan. Sampai Tuhan ngomong loh, bukankah itu tetap kepunyaanmu selama tanah tidak dijual? Setelah dijual bukankah tanahnya tetap kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Saudara, kelihatannya enggak lazim loh. Mbok Tuhan cincailah. Wong duit di tanah dijual 500, kasih 200 juta sudah bagus lah. Saudara, pikiran Tuhan bukan masalah cincai enggak cincai. Nangkap enggak Bapak Ibu? Masalah hati yang menahan. Tuhan bilang, misalnya si Anas bilang, para rasul aku mau kasihnya cuma separuh. Saya mau tanya, Tuhan marah enggak? Marah enggak? Enggak Bapak Ibu. Mereka mengatakan ini loh, aku berikan semua. Tapi ada satu hati yang menahan. Di mana Tuhan pengen kasih semua, tapi mereka menahan. Makanya enggak mudah saudara. Ini enggak mudah. Dan ada penghambat yang saudara, saya ingin kita mengerti ini lengkap. Waktu Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Iblis ngomong, kamu sembah aku ya. Nanti kekayaan bangsa-bangsa, ini kekayaan dunia aku berikan. Pertanyaan saya, kekayaan yang ditujukan setan itu milik Tuhan atau milik setan? Mengapa setan berani ngomong seperti itu? Coba renungin saudara. Kan emas dan perak punya Tuhan, Alkitab mengatakan, betul? Tapi waktu Yesus dicobai, setan bilang, kamu sembah aku. Tak beri ini dunia ini kepadamu. Terus tahu, emas dan perak itu punya Tuhan. Yang sepakat katakan. Tapi sekarang ini sedang dipegang oleh dunia. Oleh Mamon. Nangkep Bapak Ibu? Nah, untuk
seorang merebut, ini nggak mudah. Setan tuh kan nih duitnya kasihin. Nih, terus dia ngomong, Yesus, sudah kamu gak usah nyembah aku, dunia tak berikan. Tidak, sudah. Emas dan perak punya Tuhan, tapi sedang digenggam oleh Mammon. Nangkep Bapak Ibu? Nah, tugas gereja bagaimana melepaskan. Merebut itu jadi milik Tuhan. Sehingga anak laki-laki datang dari jauh membawa emas dan perak. Yang menangkap katakan, bukan untuk kekayaan kita. Untuk kita menolong anak-anak perempuan yang harus kita gendong. Jadi bukan emas dan perak, bukan punya Tuhan, punya Tuhan. Tapi sedang dipegang oleh Mammon. Selama saudara tunduk sama Mammon, ya dia akan berikan. Engkau butuh, dia kasih. Kristen loh. Tapi hatinya keberbendaraan, bukan ke Tuhan. Saudara bisa nangkap yang saya jelasin? Yang bisa mengerti katakan, hatinya ke Mammon, bukan ke Tuhan. Jadi sekali lagi ya, jangan terpancing, oh puji Tuhan saya gak punya duit. Belum tentu. Saudara. Orang kaya itu orang yang selalu berpatokan duit. Engkau merasa aku bisa, engkau merasa yang dipikirkan tiap pagi, siang, sore, malam hanya duit. Bukan Tuhan. Nah ini menarik saudara. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaraan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi waktu Yesus khotbah, ada tempat untuk dia ngajar. Kayak mimbar, gitu. Sudah ngerti ya? Dia khotbah, ini tempat yang wajar. Tapi pada waktu dia mengajar ini, dia dekat kotak persembahan. Sambil dia khotbah, tapi di sebelah kotak persembahan. Bisa ngerti gak saudara? Ini gak lazim. Tapi kalau Bapak Ibu baca cuma sepintas, oh biasa. Tempat khotbah ya harusnya di mimbar. Jangan di dekat tempat perbendaharaan. Kalau tempat perbendaharaan kan di depannya. Jadi dia sengaja turun khotbah di dekat situ. Dia ngomong. Tentang apa? Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ternyata masalah uang itu bicara juga masalah pengenalan kita dengan Tuhan. Seberapa saudara kenal Tuhanmu bisa dilihat dari persembahanmu. Bisa dilihat dari cara engkau menilai uang. Itu saudara Tuhan akan tahu seberapa jauh pengenalanmu. Ini ayat ini ditulis dulu, baru ayat ini sengaja saya balik. Ini kan aneh. Tuhan ngajar di dekat perbendaharaan. Harusnya tempat khotbah ya di mimbar. Tapi dia pindah. Khotbah di sebelah kotak persembahan. Dia sedang kasih tahu nak, seberapa engkau kenal. Seberapa engkau takut masa depan. Engkau tidak takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak takut masa depan. Yang percaya katakan, ngomong, saya takut akan Tuhan. Saya tidak takut masa depan. Itu Tuhan di dekat peti. Istilahnya petinya tuh yang buat tempat inilah kayak tempat Alkitabnya. Mbok khotbahnya di tempat khotbah tuh. Sengaja khotbahnya pindah. Nah ada apa? Kenapa di dekat perbendaharaan? Dia pengen tahu pengenalan kita akan Tuhan bisa dinilai dari sikap kita terhadap uang. Yang mengerti katakan ini gak mudah khotbah saya saudara. Tapi ini akan menolong saudara masuk golden era atau tidak. Siapakah panitia konser? Yang kemarin dibunuh begitu banyak tanggal 7. Yahudi Ortodoks. Saudara bedanya apa Yahudi Ortodoks dengan Yahudi biasa?
Sama kita bedanya apa? Saudara dan saya ini seperti Yahudi Ortodoks loh. Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau Yahudi biasa, Kristen KTP. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi oh saya mah nggak kayak Ortodoks. Saudara tuh begitu Ortodoks ganti pakaian. Dia jadi ketua panitia konser. Pikirannya apa? Ingat ya, duit. Hari itu ibadah dipercepat, maksudnya dipercepat. Hatinya kemerungsung, pengen ibadah selesai karena ada konser. 6 Oktober beda. Mereka pengen segera menyelesaikan ibadah karena dekat suara pesawat. Sama-sama buru-buru. Tapi yang satu 7 Oktober kemarin saudara. Saya sampai tanya, apakah orang-orang panitia itu tidak ke sinagog? Hari Sabat, oh mereka sinagog. Tapi panitia itu banyak saudara. Jadi selama ibadah mereka kapan kelar ya, kapan selesai ya. Hatinya ke mamon. Karena konser itu menghasilkan uang besar. Nangkap gak Bapak Ibu? Jadi jangan berkata kita ini bukan Ortodoks. Kristen KTP itu Yahudi biasa. Kristen yang sungguh-sungguh itu Kristen Ortodoks. Istilahnya, gambarannya. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kita belajar ngerti rencana Tuhan. Makanya Tuhan membentuk saudara beda. Kalau kau Kristen KTP ya didiemin aja. Saudara akan pegang mamon, dia akan nurut kepadamu. Karena mamon akan beritahu, kamu butuh berapa, tak kasih. Saudara bilang, aduh Tuhan, aku mau cari duit sulit. Dapat saudara bersyukur karena Tuhan kita bukan mamon, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Yang percaya. Baca bersama saya 2-3, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, saya tanya sudah, boleh nggak sudah punya keinginan? Saya tuh bilang, Tuhan, kalau boleh, saya bilang, saya tuh kepengen makan yang ada yang mahal saudara, yaitu daging wagyu tadi. All you can eat, sudah boleh makan sebebasnya, tapi buat saya mahal, selama 1,5 jam. Sudah bisa berapapun disiapin. Nanti kita masak sendiri ya, apa tuh, goreng sendiri ya, kering terus kita masukin ke tuh, waduh itu enaknya bukan main. Saya bilang Tuhan, aku tuh pengen, kalau boleh, tapi ini mahal. Saudara, Tuhan tuh punya cara yang ajaib. Ini orang-orang yang di Osaka. Mereka bisa bergantian ngajak makan saya dan keluarga dengan nilai yang tengah. Saya bilang, Katsuya saja, Sukiya enggak. Saya mau kasih makan Bapak yang enak, saya mau kasih makan Bu enak. Tapi nilai tengah saya tahu saudara. Bahkan 1 kali malam rada mahal, saya tahu. Rata-rata yang ini. Saudara, saya kaget. Karena dibayari. Maka saya ada menyiapkan uang bisa bayar yang mahal. Saya nggak memaksa orang lain bayarin saya yang mahal. Tapi dengan orang membayar berkali-kali. Ini si A, si B rebutan. Pak kapan saya nanti sore, saya besok siang. Rebutan saudara, mereka semua bayarin saya makan. Tapi dengan saya dibayari, sebenarnya ngerti ya, yang tengah. Saya punya uang untuk bayar yang mahal. Jadi waktu makan, Tuhan terima kasih. Engkau punya cara yang tidak saya duga. Wah itu saudara bisa bayangin. All you can eat, makan berapapun, nggak ada batasnya, cuma waktunya. Nah, saya udah 1,5 jam, saya makan nggak ngitung jam saudara. Muncul 5 menit lagi habis, waduh, pas wareg pol saudara. 5 menit, saya bilang Tuhan ajaib. Pas wareg, pas berhenti. 5 menitnya buat apa sudah tahu? Vincent bilang, Pak 5 menit buat apa? Dessert. Dessert yang enak saudara, ice cream.
Jadi sudah terakhir makan selesai. Saudara, Tuhan memberkati kita. Jangan takut akan masa depan. Yang percaya katakan, yang perlu saudara belajar adalah kendalikan hidup. Timbang, ini nyenengin Tuhan atau nyenengin diri sendiri. Ini nyenengin Tuhan atau nyenengin maunya sendiri. Saudara belajar. Sungguh kalau tidak, saudara ketinggalan. Banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saya lihat nih saudara ya. Saya berdoa Bapak Ibu bisa nangkap. Dan pilihlah yang terbaik yang dari Tuhan. Yang sepakat katakan, Tuhan kau lihat hidup setiap kami. Hati-hati yang bergeser karena nilai-nilai uang yang mereka tidak mengerti. Biar malam ini Tuhan kau lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan dari jerat-jerat. Pada waktu engkau mensortir, biar kami tetap setia kepadamu. Talenta yang kau berikan kepada kami melakukan dengan cinta, dengan kasih, dengan pengorbanan. Kiara kata kasih kata kara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya tubuh dan darahmu sudah berlaku atas hidupku. Aku percaya, lepaskan aku Tuhan dari yang jahat. Lepaskan aku dari takut masa depan, khawatir hari esok. Lepaskan aku dari cinta uang. Lepaskan aku dari dunia, kejahatan dunia. Kami berdoa, tubuh dan darah Yesus yang sudah berlaku 2000 tahun yang lalu. Malam ini makin genap dalam hidup kami. Tuhan memampukan kami nurut apa yang Tuhan mau. Rekayasa kami Tuhan. Paksakan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan dan minum. Biar berkat yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah. Rohmu jadi kuat, jiwamu sehat, keluargamu harmonis, tubuhmu disembuhkan, ekonomimu diberkati untuk jadi berkat. Terimalah berkat ini dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.